Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Baik, pada video kali ini melanjutkan materi sebelumnya mengenai materi pengembangan manajemen sumber daya air pada subbahasan waduk atau bendungan part kedua bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Melanjutkan materi sebelumnya, kita menginjak ke materi selanjutnya yaitu dasar-dasar waduk pada poin 5. Dasar-dasar waduk. Ketika kita membahas tentang dasar-dasar waduk, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di sini. Bagaimana konsep dasar pemanfaatan sebuah waduk? Pertanyaannya, yang pertama, dalam konteks konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pemanfaatan waduknya seperti apa? Yaitu dengan melakukan upaya modifikasi distribusi ketersediaan air dari pola alami menjadi pola yang sedekat mungkin dengan distribusi demand, kemudian ditetapkan release policy. Pertanyaan yang kedua, dalam konteks pengendalian sumber daya air, seperti apa pemanfaatan waduk itu? Jawabannya adalah dengan mengendalikan atau mengontrol kondisi ketersediaan ekstrim besar untuk meminimalisir potensi daya rusak air. Potensi daya rusak air itu antara lain longsor, banjir, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, ketika kita membahas bendungan atau waduk, di hilirnya pasti ada bendung irigasi. Kemudian selanjutnya, sebelum kita merencanakan sebuah waduk atau bendungan, kita akan bahas dulu pembangunan sebuah bendung irigasi di hilirnya. Pasti akan ada beberapa perubahan. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, setelah dengan adanya waduk, pembangunan bendung irigasinya akan seperti apa perencanaannya? Yang pertama, pola distribusi debit aliran sungainya akan menjadi seperti apa? Kemudian yang kedua, debit musim kemaraunya akan kekeringan atau terisi karena sudah ada waduk. Yang ketiga, pola distribusi kebutuhan air irigasinya seperti apa? Kemudian luas area irigasinya akan mengalami peningkatan seluas apa karena sudah ada waduk. Kemudian selanjutnya adalah grafik fluktuasi ketersediaan air dan kebutuhan irigasi akan menjadi seperti apa grafiknya. Dan yang terakhir, bagaimana upaya agar tidak terjadi defisit jika volume aliran tahunannya cukup. Jadi seperti apa supaya tidak mubazir alirannya. Kemudian jangan sampai terjadi sebuah waduk itu karena manajemen bendung di hilirnya tidak baik, waduknya yang dahulunya menjadi bagus seperti ini penuh menjadi kekeringan seperti gambar ini. Ini contoh waduk yang ada di luar negeri. Selanjutnya, dasar-dasar waduk kita akan bahas mengenai bagian-bagian utama dari sebuah waduk. Yang pertama ada tubuh bendungan atau biasa kita sebut sebagai dam. Bendungan yang menahan inflow untuk ditampung dengan kapasitas tertentu. Konstruksi damnya antara lain adalah rockfill, konkrit, komposit yang berupa rockfill dan konkrit. Yang kedua ada menara intake, yaitu menara atau tower untuk tempat operasi pelepasan air sesuai dengan kebutuhan atau demand-nya. Yang ketiga ada bangunan pelimpah atau spillway, yaitu pelimpah sebagai jalan keluar limpasan air tambungan di waduk agar tidak menimbulkan kerusakan dam. Karena kapasitas suatu dam itu harus dihitung. Jangan sampai dam itu tidak kuat menahan volume yang cukup besar. Tipe-tipe spillway ini yaitu diantaranya ada peluap jenis OG atau pelimpah jenis OG. Ini umum seperti ada di bendung-bendung yang ada di Indonesia. Kemudian ada regulated berupa dengan pintu yang dapat dibuka tutup. Yang terakhir ada morning glory seperti di Waduk Insinyur Juanda. Kemudian lanjutannya, yang keempat
adalah tampungan mati atau dead storage, yaitu volume tampungan untuk menampung endapan sedimen yang masuk ke waduk. Volume dead storage menjadi indikator umur layan sebuah waduk, maka disebut dengan decent life. Yang kelima adalah tampungan efektif atau conservation zone, yaitu volume tampungan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan air berdasarkan nilai kumulatif defisit air. Yang keenam ada tampungan pengendali banjir atau flood control storage, yaitu volume untuk menampung sementara tampungan banjir sesuai dengan tingkatan peredaman banjir yang diinginkan, maka dihasilkan hasil analisis flood routing. Nah, pada gambar ini dapat dijelaskan beberapa penjelasan yang sebelumnya. Ini adalah bendungannya, damnya. Kemudian di sini ada terowongannya, ada pengambilannya. Kemudian ini adalah spillway-nya, peluapnya. Kemudian di bagian ini dijelaskan gambar coklat ini adalah tampungan mati, di mana elevasi muka air minimumnya berada di bawah mulut pengambilan. Yang selanjutnya, jika volume airnya meningkat, maka ada elevasi muka air normal di sini, di mana posisinya ada di atas dari mulut pengambilan. Ini sudah dapat beroperasi. Kemudian jika tampungannya muka airnya menjadi naik lagi, menjadi batas normal atas di sini, yaitu di bawah elevasi spillway. Sebagai contoh di sini, contohnya adalah plus 136,6. Kemudian jika muka air makin naik lagi, elevasi muka airnya menjadi banjir. Misalkan di sini saya contohkan plus 110,8, maka tentu akan meluap melalui spillway ini. Ini penjelasan yang sama seperti gambar sebelumnya. Ini adalah muka air minimum. Di sini jika di bawah ini maka adalah dead storage, posisi keadaan dead storage. Ini adalah tampungan lembahnya dan ini volume hidupnya. Ketika muka air maksimum akan melimpah melalui spillway. Nah, kemudian dari perencanaan sebuah waduk dan manajemen sebuah waduk ada dinamakan kurva karakteristik tampungan waduk. Untuk mengetahuinya, di sini ada kurva volume yang di garis strip-strip di sini, garis putus-putus besar. Kemudian di sini ada kurva luas dengan digambarkan dengan garis putus-putus kecil. Ketika kita membahas tentang volume, kurva volume, yang berlaku adalah hubungan antara elevasi dengan volume tampungan. Semakin tinggi elevasinya, maka volumenya juga akan besar. Kemudian pada membahas mengenai kurva luas, semakin tinggi elevasinya, maka luas permukaannya akan besar. Semakin rendah elevasinya, maka luas permukaan juga akan menjadi kecil. Seperti itu. Dasar-dasar waduk ini adalah contoh-contoh waduk yang ada di Indonesia. Ini adalah waduk Wonogiri. Ini adalah intake gate towernya, kemudian spillway-nya di sini. Ini adalah damnya. Ini adalah contoh dam yang posisi spillway-nya ada di sebelah tepi. Selanjutnya ini adalah contoh dam waduk Wonogiri di Jawa Tengah. Ini adalah powerhouse waduk Wonogirinya. Powerhouse-nya karena ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya dalam manajemen waduk ada dinamakan kurva karakteristik tampungan waduk. Ini adalah sebagai contoh saya ambilkan waduk Wonogiri di Jawa Tengah. Yang digambarkan kelangkungan di sini ini adalah regresi ya. Ini pada tahun 1980, ini grafik yang kedua tahun 1993 dan yang selanjutnya adalah ini tahun 2005.
ketika kita akan mengetahui seberapa kapasitas storage-nya dalam milimeter GB, kita tinggal memasukkan saja di sini elevasi airnya berapa dari kode di sana, dari pengukuran di sana. Ketika elevasinya misalkan di sini 125 meter, maka bisa kita masukkan ke rumus ini. Ini adalah rumus kurva karakteristik tampungan waduk. Storage adalah 0,5396 dalam kurung E elevation dikurangi 120 dipangkatkan 2,4063. Rumus ini berlaku khusus untuk waduk di Wonogiri ini. Untuk waduk-waduk yang lain, rumus kurva karakteristiknya tentu akan berbeda lagi. Ini pembagian zona tampungan waduk di Wonogiri. Sudah dijelaskan tadi, ini adalah lembahnya, kemudian ini berupa pintunya, dan ini elevasi tingginya. Kemudian dari dasar-dasar waduk tadi ada materi mengenai neraca air waduk serbaguna. Sebagai contoh adalah waduk Sermo di Kulon Progo, Yogyakarta. Di sini dengan kode IT adalah inflow. Jadi inflownya dari sungai yang ditampung, di sini tampungan bendungnya, waduknya, sebuah inflow di sini. Kemudian kita akan cari seberapa besar tampungan akhir waduk atau ST+1. ST+1 di sini adalah tampungan akhir waduk. Rumusnya adalah ST ini adalah tampungan awal waduk. Tampungannya ini ditambahkan inflownya nanti akan meningkat, kemudian dikurangi ET di sini adalah evaporasi waduk, penguapan waduknya, kemudian dikurangi ABT di sini adalah kebutuhan air baku. Kemudian ini konsumtif yang digunakan, di sini ABT adalah kebutuhan air baku, kemudian dikurangi lagi AGT adalah kebutuhan air gelontor, kemudian dikurangi lagi ART di sini yaitu actual release, dan dikurangi adalah SPLT yaitu spillway-nya ya, yang keluar berapa. Jadi tampungan akhirnya yang ada di sini itu adalah penjumlahan dari tampungan awal ditambah dengan inflow dikurangi pengeluaran yang ada, dihasilkan menjadi tampungan akhir waduk. Kemudian ini contoh gambar yang tadi dari penerapan rumus tadi. Ini adalah waduk di Kulon Progo. Ini muka spillway-nya, ini adalah spillway-nya, ini menaranya untuk mengetahui tingginya, ini adalah jalur untuk menuju ke towernya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan melihat bersama bagaimana sebuah flushing waduk merica. Mari kita simak bersama-sama. Baik, setelah kita menyimak bersama mengenai flushing waduk, selanjutnya kita bahas
mengenai gambar dari Waduk Jatiluhur atau Waduk Insinyur Haji Juanda. Waduk Jatiluhur ini adalah waduk yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, maka dinamakan Waduk Jatiluhur atau Waduk Insinyur Haji Juanda. Waduk ini tuh terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, atau kurang lebih 9 km dari pusat kota Purwakarta. Waduk ini dinamakan Waduk Insinyur Haji Juanda ini merupakan waduk terbesar di Indonesia. Bendungan ini mulai dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Prancis dengan potensi air yang tersedia sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk ini dapat dikunjungi melalui tol Purbalenyi dan keluar di tol Jatiluhur. Waduk Jatiluhur ini dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas das seluas 4.500 km persegi. Mulai dibangun tahun 1957. Peletakan pertama oleh Presiden RI Insinyur Soekarno dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1967. Dinamakan Insinyur Haji Juanda karena untuk mengenang jasanya dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan bendungan Jatiluhur. Ia merupakan Perdana Menteri RI terakhir dan memimpin Kabinet Karya waktu itu bersama dengan Insinyur Setiatmo. Ini merupakan spillway dengan jenis Morning Glory. Ini bendungannya, damnya, kemudian ini tampak dalam dari Morning Glory. Ini katupnya, ini hilirnya. Ini kembali ke Sungai Citarum lagi. Ini damnya, tubuh bendungannya, atasnya dapat dilalui oleh pejalan kaki. Kemudian ini saya kunjungi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya mari kita simak bersama bagaimana limpasan dari Waduk Juanda. Selanjutnya kita membahas pada poin 6 adalah rencana operasi tahunan waduk. Sebelumnya mari kita bersama-sama kita simak video mengenai how a dam works. Mari kita simak bersama-sama. Transformer and a high voltage national grid. To end the process, the water flows from the powerhouse through the tubes until reaching tail water. The entire process is continuous, which leads to a constant, reliable warm power generation. Selanjutnya kita simak lagi video mengenai generator dam work. Bagaimana generator dam itu bekerja. Mari kita simak bersama-sama. Water enters the generating system through a series of giant inlets, then travels down a steep pipe called a penstock, creating a massive column of water with a huge amount of force. At the base of the penstock, the water passes through a turbine. The giant blades rotate the drive shaft in the turbine, which is connected to a large generator. This converts the mechanical energy into electricity. The electricity travels along high voltage wires to transformers, then onto transmission towers,
where it connects into the provincial power grid. After passing through the turbine, the water continues through the tail race where it rejoins the river below. A hydroelectric dam is a remarkably simple, sustainable, and clean way to Selanjutnya, dasar hukum dan acuannya. Dasar hukum dan acuan yang dipakai diantaranya Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, kemudian Pedoman T25 2004 mengenai pedoman pengoperasian waduk tunggal, ada lagi PDT 21 2004A mengenai pedoman pengoperasian waduk kasket berpola listrik multiguna. Ada acuan lagi mengenai materi ini dari Agus Jatiwiryono dari Ditjen Bina OP 2015 mengenai paparan penyusunan pola OP waduk. Kemudian ada modeling dan analysis of reservoir system operation, ada water resource system analysis, ada dari Pusat Delta dan Hidrolik tahun 91, sudah kita rangkum di sini. Operasi bendungan menurut Permen PUPR 27 tahun 2015 tentang bendungan. Penyusunan, konsultasi, dan penetapan rencana pengelolaan bendungan. Penyusunan rencana pengelolaan harus dilakukan konsultasi publik dulu. Kemudian rencana pengelolaan dan hasil konsultasi publik dibahas dalam wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan. Kemudian rencana pengelolaan yang telah mendapatkan pertimbangan tadi di balai wilayah sungainya itu ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pola operasi waduk menurut Permen PUPR 27 2015 tentang bendungan. Rencana pengelolaan bendungan dilengkapi dengan pola operasi waduk. Pola operasi waduk itu dilengkapi dengan lengkung batas operasi normal bawah berdasarkan data hidrologi tahun kering. Kemudian ada lengkung batas operasi normal atas berdasarkan data hidrologi tahun basah. Selanjutnya, pola operasi waduk memuat tata cara pengeluaran air dari waduk sesuai dengan kondisi volume atau elevasi air waduk. Kemudian kebutuhan air serta kapasitas sungai di hilir bendungannya. Kemudian penyusunan dan penetapan pola operasi waduk berdasarkan Permen PUPR 27 tahun 2015 tentang bendungan. Pola operasi waduk disusun oleh pembangunan bendungan, masukan teknis dari pengelola SDA dan instansi terkait. Pada bendungan seri atau cascade, penyusunan pola operasi waduk melibatkan pengelola bendungan yang lain yang terletak dalam satu sungai. Pola operasi waduk ditetapkan oleh pengelola bendungan untuk jangka waktu 5 tahunan. Kemudian rencana tahunan operasi waduk berdasarkan pola operasi waduknya. Pasti akan berbeda dengan waduk-waduk yang lain. Kemudian kita bahas mengenai pola operasi waduk berdasarkan Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan. Rencana pengelolaan bendungan dilengkapi dengan pola operasi waduk yang memuat tata cara pengeluaran air waduk sesuai dengan kondisi volume atau elevasi waduk. Kemudian kebutuhan air serta kapasitas sungai di hilir bendungan. Jadi ini pola operasi waduk berdasarkan dua, yaitu lengkung batas operasi normal atas dan lengkung batas operasi normal bawah. Ini didasarkan data hidrologinya, apakah itu tahun basah atau tahun kering. Ini adalah pola operasi waduk berdasarkan Permen PUPR 27 tahun 2015 tentang bendungan. Ini adalah batas normal operasi atas dan ini adalah batas normal operasi bawah. Dan ini adalah hedging groove-nya. Ini dead storage-nya, ini adalah target storage-nya, ini maksimumnya, dan ini adalah maksimum storage-nya. Ini maksimum storage untuk flood control, jadi untuk pengendalian banjir. Ini dari sepanjang Januari sampai Desember. Bahkan alur pengoperasian waduk
Jadi dari data muka air awal bulanan, air masuknya, kebutuhan air dan evaporasi, kemudian diolah di operasi waduk, didapatkan batas atas, batas bawah dan hedging, kemudian diproses menjadi hasil operasi, maka air keluar outflow, maka didapatkan muka air akhir bulanan. Kemudian diputarkan lagi datanya untuk bulan-bulan berikutnya. Peran bendungan dalam pengelolaan sumber daya air. Peran-peran bendungan yang pertama, pengendali banjir. Waduk perlu ada ruang untuk menampung air banjir. Kemudian ada pembangkitan energi, memerlukan muka air atau head yang tinggi. Kemudian peran ketiga adalah kebutuhan air di hilir, untuk mengeluarkan debit sesuai kebutuhan air di hilir waduk. Kemudian waduk meningkatkan debit andalan. Yang ketiga, menstabilkan aliran. Peran bendungan yang terakhir itu adalah wisata dan olahraga. Muka airnya yang konstan agar jarak start ke finish peserta lomba tetap sama. Jadi banyak lomba-lomba yang digunakan atau dilaksanakan di bendungan ini. Berdasarkan peran bendungan ini, maka masing-masing bendungan akan memiliki pola operasi waduk. Yang kedua, rencana tahunan operasi waduk. Penyusunan rencana tahunan operasi waduk dengan skenario inflow. Yang pertama, tentukan skenario kondisi inflow untuk setahun mendatang. Berdasarkan yang pertama prediksi BMKG atau prediksi dan tingkat keandalan yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah hitung kebutuhan air di hilir waduk. Yang ketiga, menentukan tinggi muka air awal waduk. Yang keempat, simulasikan. Jadi disimulasikan waduk berdasarkan inflow tahun kering untuk memenuhi kebutuhan air di hilir waduk. Jadi kondisi kritisnya. Kemudian yang kelima, atur outflow agar tinggi muka air akhir sama dengan tinggi muka air awal simulasi. Jika air tidak mencukupi, kadang terpaksa outflow lebih kecil dari kebutuhan air di hilir, artinya terjadi defisit. Yang selanjutnya nomor 7, bahasan nomor 7 adalah simulasi penentuan kapasitas waduk. Pembuatan waduk oleh engineer. Ini contoh sebuah waduk dengan berbagai kegunaannya. Waduk yang direncanakan oleh engineer itu mau berapa kapasitasnya? Mau 100 juta meter kubik, 500 juta meter kubik, 1 miliar meter kubik, atau mau berapa? Perlu teman-teman atau adik-adik ketahui bersama, for your information, jadi kapasitas waduk Jatiluhur itu kurang lebih adalah 2,3 miliar meter kubik. Kemudian kapasitas waduk Jati Gede itu ada 980 juta meter kubik. Kemudian kapasitas waduk Saguling yang ada di dekat waduk Jatiluhur itu kapasitasnya adalah 875 juta meter kubik. Berikut mari kita simak bersama cara pengukuran volume waduk. Jadi waduk yang sudah jadi dengan Ultimate USP Solution. Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya kita simak bersama cara pengukuran volume waduk yang selanjutnya menggunakan survey boat, USV single beam, echo sounder, dan GPS.
Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh engineer dalam merencanakan suatu waduk ada yang dinamakan potensi. Potensi di sebuah das itu apa saja, yaitu potensinya dari air hujan dan potensi di aliran sungai itu tersendiri, entah dari sumber mata air atau apapun yang melalui sungai. Kemudian kebutuhan, kita perlu perhatikan potensi dan kebutuhan. Kebutuhannya apa saja, yaitu untuk kebutuhan agrikultur, kebutuhan untuk industri, kebutuhan untuk energi, dan kebutuhan untuk rumah tangga. Kemudian selanjutnya kita simak hubungan potensi dan kebutuhan atau demand. Kebutuhan versus demand. Jika potensinya besar dan kebutuhan kecil, maka kebutuhan sudah disediakan alam sehingga tidak perlu tampungan, artinya berkecukupan sumber daya airnya. Kemudian jika potensinya kecil dan kebutuhannya besar, seperti apa? Pasti akan terjadi kekurangan atau kekeringan di situ. Kemudian jika potensinya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, namun kebutuhannya tetap, maka perlu adanya manajemen tampungan waduk. Jadi ketika kita diminta untuk merencanakan suatu waduk, kita lihat di sini hubungan potensi dan kebutuhan. Bagaimana potensinya, bagaimana kebutuhannya. Kemudian di sini ada kapasitas tampungan. Jika kapasitasnya tampungan itu terlalu besar, maka waduk menjadi tidak pernah penuh atau terjadi overtopping, sehingga nilai guna waduk menjadi tidak maksimal. Sebaliknya, jika waduk terlalu kecil, saat kebutuhan lebih besar dari ketersediaan, maka terjadi kekurangan, artinya waduk juga tidak berguna. Fakta di lapangan seperti apa? Jadi ini ada grafik inflow dan waktu yang berjalan. Jadi aliran di sungai itu pergerakan di lapangannya kenyataannya memang dari sepanjang masa selalu fluktuatif, tidak konstan begitu. Karena ini dipengaruhi adanya musim kering dan musim basah. Maka inflow akan berubah-ubah terus terhadap waktu, karena hujan juga terpengaruh oleh time varian, terpengaruh oleh variabilitas ruang dan waktu. Pada bulan basah inflow-nya besar dan pada bulan kering inflow-nya kecil, maka terjadi fluktuasi seperti ini. Kemudian metode penentuan kapasitas tampungan waduk. Ada beberapa metode untuk menentukan kapasitas tampungan waduk. Ada ripple method, jadi selisih antara kumulatif inflow dan kumulatif demand yang maksimum apabila kondisi awal waduk dianggap penuh. Jadi ini asumsinya kondisi awal waduk penuh. Kemudian yang kedua ada metode simulasi, yaitu didasarkan pada persamaan imbangan air waduk, target pencapaian demand dan nilai reliabilitas pelayanan air yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga metode optimasi, yaitu menetapkan nilai kapasitas atau kebutuhan tampungan yang minimum
dengan algoritma optimasi. Ada beberapa, ada linear programming dan sebagainya. Kapasitas waduk, untuk bisa adik-adik kita bisa mengetahui langsung, kita coba dengan contoh hitungan kapasitas tambungan waduk untuk metode simulasi neraca air. Sebagai contoh, dapat adik-adik simak dan kita coba bersama-sama, kita langsung action bersama-sama. Ada suatu soal di sini, ada data debit rata bulanan inflow waduk dalam meter kubik per sekon. Data debit ini ada di sungai dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima seperti ini. Ini given yang diberikan. Kemudian ada kebutuhan air yang disyaratkan dari bulan Januari sampai Desember. Tiap tahun kebutuhannya sama, namun kebutuhan tiap bulannya berbeda-beda. Ini juga karena dipengaruhi adanya musim kering dan musim basah. Datanya seperti ini. Jadi adik-adik bisa di screenshot atau disimak bersama untuk kita coba bersama-sama kita lakukan perhitungan. Pertanyaannya, berapakah potensi aliran tahunan dinyatakan dalam juta meter kubik? Kemudian soal kedua, berapakah kebutuhan air tahunan dinyatakan dalam juta meter kubik? Kemudian ketiga, gambarkan grafik fluktuasi potensi ketersediaan rata bulanan dan kebutuhan air bulanan. Jika direncanakan sebuah waduk, berapakah perkiraan volume tambungan efektif yang diperlukan dengan tidak memperhitungkan karakteristik tambungan waduk, evaporasi, dan remesan? Lakukan hitungan simulasi sederhana dengan asumsi awal Januari waduk dalam kondisi penuh dan tambungan minimum sekitar 20% dari volume tambungan total untuk penampungan sedimen. Ini soalnya bisa adik-adik screenshot atau catat dahulu. Untuk mengerjakannya kita gunakan Microsoft Excel. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kita buka Microsoft Excel-nya bersama-sama. Klik. Baik, sebelumnya adik-adik silahkan buka lembar kerja Excel adik-adik dengan pertama dulu kita buat judul tabelnya seperti ini dengan judul tabel dengan potensi aliran inflow waduk tahunan rata. Kita masukkan data di soal tadi. Ini adalah kolom bulan. Kemudian ada lagi, kita setting dulu. Kemudian ini juga kita ngerisal dulu seperti ini. Kemudian dalam soal kita tadi sudah dijelaskan bahwa debitnya dari tahun pertama sampai tahun ke-5. Ini 5 tahun. Bulannya kita masukkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Untuk Januari kita masukkan data debitnya. Masukkan data debitnya terlebih dahulu. Ini adalah bulan Januari 2,437. Ini adalah 1,980, 1,697, 1,371, 1,627, 0,94, 0,528, untuk Agustus 0,97, September 0,172, Oktober 0,094, November 1,8, dan Desember 1,927. Ini untuk tahun pertama. Kemudian kita masukkan juga ke tahun-tahun berikutnya yang tadi saya sudah buat dahulu. Untuk mempercepat saya copy paste kan ke lembar kerja tadi. Seperti ini. Kemudian kita harus buat lagi tabel yang selanjutnya, adalah tabel kebutuhan air. Kebutuhan air ini satuannya tentu adalah meter kubik per sekon. Di sini juga sama, adik-adik. Kita buat dulu bulan dan di sini adalah kebutuhannya. Bulannya kita masukkan di sini Januari hingga Desember. Jumlah kebutuhannya saya copy paste saja supaya cepat. Kebutuhannya seperti ini. Jadi kebutuhannya 0,125, 0,15, 0,75, 1,15, 1,25, 1,75,
2,5, 2,225, 1,75, 1,35, 1 dan 0,5 meter kubik per sekon. Untuk itu kita rapikan sekalian tabelnya. Seperti ini supaya mudah dan mencetaknya lebih bagus tugas adik-adik. Oh ya, jangan lupa kita save dulu pekerjaan kita ini, disimpan sesuaikan dengan tugas adik-adik. Nah, seperti ini kita sudah buat sheet di sini, yaitu sheet data. Kemudian setelah itu kita akan buat sheet selanjutnya, yaitu sheet hitungan potensi. Pada sheet hitungan potensi ini kita akan hitung bersama-sama, adik-adik juga dapat melakukan bersama-sama. Pertama kita buat dulu tabel hitungan potensi aliran inflow waduk tahunan rata. Kemudian sama dengan langkah yang tadi, kita dapat kopikan data yang tadi, jadi ini kita kopikan ke tempat yang di sini. Akan tetapi kita akan menyisipkan satu kolom di sini, yaitu kolom jumlah hari. Jumlah hari, mari kita masukkan. Jumlah hari ada 31 hari, 28, kemudian kembali ke 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, dan 31, ya seperti yang sudah benar. Kemudian ini kita ganti menjadi debit bulanan tahun ke dalam meter kubik per sekon. Kemudian untuk menghitung potensi aliran, sini potensi aliran dalam MCM, rumusnya adalah sama dengan 0,0864 seperti itu ya, dikalikan kurung buka. Jadi potensi aliran dapat dihitung dengan rumus 0,0864 dikalikan penjumlahan dari perkalian jumlah hari dengan debit. Jadi ini dikali dengan ini ditambah ini dikalikan dengan ini tambah ini kali dengan ini tambah ini kali dengan ini tambah ini dikalikan dengan ini tambah ini dikalikan dengan ini, terus seperti itu ya. Jangan sampai ada yang terbalik. Jadi penambahannya dari perkalian debit dengan jumlah hari nih. Ini dalam 3 digit belakang koma seperti ini. Ini juga berlaku ke tahun-tahun berikutnya, digunakan seperti itu. Untuk tidak menghilangkan atau bergesernya value rumusnya, kita kunci dulu di kolom B. Kolom B kita kunci semua. Kita kunci yang ada kolom B-nya. B dikunci, 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 dan B dikunci. Nah, kita dapat menariknya ke kanan seperti itu. Kemudian kita buat inflow ratanya. Inflow rata tentu tinggal kita rata-ratakan sama dengan average dari ini. Kita tutup. Ya, jadi potensi alirannya ini dan inflow ratanya adalah ini. Kemudian kita akan masuk ke kebutuhan air dan potensi aliran. Kita buat tabel dulu di sini, itu kebutuhan air dan potensi aliran. Ini kita sama persis dengan soal, kita kopikan saja. Sini, ya, seperti ini kebutuhan. Kebutuhan tadi adalah satunya meter kubik per sekon. Kemudian kita butuh kopikan ke sebelahnya. Ini adalah kebetulan juga, namanya adalah potensi aliran. Namun ini dalam satuan MCM. Kemudian pada kolom kebutuhan, karena kita harus konversikan kebutuhannya, kita konversikan menjadi sama dengan 0,0864 dikalikan dengan jumlah hari, karena kebutuhannya juga sama, dan kita konversikan jumlah harinya dikalikan dengan kebutuhannya.
dikalikan dengan karena seperti itu. Ini jangan lupa untuk yang kolom B kita kunci, lalu kita tarik ke bawah. Kemudian potensi alirannya adalah sama dengan berapa dari ini dikurung tutup dikalikan jumlah harinya dikalikan dengan 0,084. Ini 3 digit juga di belakang koma, kemudian kita tarik bawah. Lalu kita buat tabel supaya rapi sekalian gini. Kemudian kita cek kebutuhan airnya. Kebutuhan air dalam satuan NCM ini kita tinggal jumlahkan saja. Kebutuhan air totalnya adalah 38 dan 40. Nah, seperti ini. Jadi potensi alirannya adalah 40,013 dan kebutuhannya adalah 38. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa potensi aliran tahunan lebih besar dari kebutuhan air tahunan. Artinya memungkinkan dibangun tampungan. Tampungan ini dapat berupa embung, waduk, atau long storage. Baik, setelah kita mengetahui bahwa potensi aliran tahunan lebih besar dari kebutuhan air tahunan, maka di sini dari hasil pembandingan antara potensi aliran dan kebutuhan diketahui bahwa potensinya lebih besar, artinya memungkinkan untuk dibangun tampungan. Maka kita coba kita buat grafik dahulu. Kita buat grafik untuk select datanya, kita add di sini, kita beri nama kebutuhan dulu saja, kebutuhan air dalam juta meter kubik. Kemudian series value nya kita ambil yang kebutuhan. Oke, kemudian kita edit untuk label axisnya, kita beri nama Januari hingga Desember. Oke, sudah terlihat seperti ini. Ini adalah tabel kebutuhan air. Kebutuhan air. Selanjutnya kita akan overlaykan, kita tambahkan di sini yaitu potensi aliran sama dalam juta meter kubik. Untuk series value-nya kita ambil di sini yang ini seperti ini. Oke. Nah, didapatkan seperti ini. Kemudian untuk menambahkan keterangan, adik-adik bisa menambahkan keterangannya nih. Di sini misalkan seperti ini. Ini adalah grafik yang membandingkan antara kebutuhan dengan potensi aliran. Apabila kita lihat bersama di chart yang warna biru ini adalah kebutuhan dan yang berwarna orange ini adalah potensinya. Terdapat selisih yang cukup besar di awal-awal musim basah, namun di musim kering terjadi kekurangan. Jadi surplus ini dapat kita tampung untuk dapat kita gunakan di musim kering. Baik, setelah itu kita buat sheet baru, kita beri nama sheet simulasi untuk menjawab jawaban nomor 4. Kemudian untuk judul halamannya kita beri nama, judulnya adalah simulasi sederhana hitungan kapasitas tampungan waduk Eka Guna. Untuk menyamakan fontnya, karena tadi sudah di awal ketika kita menggunakan font Arial Naro, kita samakan saja. Kemudian sebelum itu kita berikan keterangan dulu di atas tabel ini, yaitu IT itu adalah inflow periode
OT. Ada bisa cek lagi di materi sebelumnya. Kemudian ada OT, itu adalah outflow periode OT. Untuk IT, T-nya harus berupa subscript. Kemudian OT, T-nya karena period harus dalam subscript. Gitu. Kemudian di sampingnya masih ada lagi kode namanya ST. Kita kopikan dari sini saja. Ada yang dinamakan dengan ST. ST di sini bukan sarjana teknik ya. Di sini ST itu adalah volume tampungan awal periode ke T. Kemudian masih ada lagi setelah ST adalah SPLT. SPLT adalah volume limpasan, kita sini saja tidak perlu panjang, volume limpasan periode ke T. Selanjutnya masih ada yaitu kapasitas tampungan, karena yang akan dicari waduknya adalah seberapa besar kapasitas tampungan waduknya. Karena kita di sini adalah simulasi sederhana, hitungan kapasitas, jadi akan kita cari kapasitasnya di sini seberapa. Kemudian ada di sini yang dinamakan volume tampungan minimum. Ada volume tampungan minimum. Kemudian ada di sini adalah persentase terhadap kapasitas. Karena di dalam soal kita sudah ditentukan 20%, maka kita di sini kita berikan goalnya adalah 20%. Untuk ingat, kita berikan bold di sini dan kita beri warna yang cukup terang. Untuk kapasitas tampungan kita asal saja, kita tembak saja. Kita tembak berdasarkan nominal dari kebutuhan dan potensi aliran. Misalkan kita buat di sini adalah 40 MCM, 40 juta meter kubik. Kemudian untuk volume tampang minimum itu adalah volume minimum dari ST plus 1, dan ini nanti akan dikerjakan dulu nantinya. Ini juga satunya MCM, kemudian ini adalah satunya persen, mengenai persentase pasti persen. Sebelumnya untuk persentase rumusnya adalah sama dengan 100 dikalikan I5 dibagi dengan kapasitas tampungan, jadi sama. Karena volume tampungannya belum ada, pasti di sini persentasenya akan 0. Baik, selanjutnya kita akan buat tabel. Di sini adalah tabel perhitungannya. Di sini kita buat tahun ke. Kemudian di sebelah sini adalah bulan. Sampingnya lagi adalah jumlah hari. Kemudian di sampingnya ada IT. Ada IT ini. Ada IT, namun satunya adalah meter kubik per sekon. Begini. Kemudian setelah IT, karena ini satunya masih meter kubik, kita harus buat konversi menjadi MCM. Nah, waduk pasti satunya juta. Kemudian ada lagi setelah IT yaitu OT. Kita kopikan saja dari ini. Kemudian ini kita ganti OT. OT satunya juga sama, meter kubik. Kemudian ini harus kita konversi menjadi MCM. Setelah OT ada, kemudian ada namanya ST. Urutannya ST juga MCM. Kemudian ada ST plus 1. ST plus 1 dalam MCM. Kemudian yang terakhir adalah SPLT, itu juga dalam MCM. Seperti ini tabelnya adik-adik. Kemudian kita akan simulasikan dari data-data sebelumnya. Ini tahun pertama, bulannya kita samakan dengan ini, kita tinggal sama dengankan saja, Januari hingga Desember. Kemudian jumlah harinya juga sama, kita tinggal tarik ke samping. Kemudian IT ini kita ambilkan dari data sebelumnya. IT nya di sini adalah inflow periode ke T. Inflow periode ke T ini tahun pertama 2,437, kita sama dengan, oh maaf, salah posisi, kita sama dengankan di sini 2,437, kita angkat di belakang koma. Kemudian kita tarik ke bawah.
Kemudian untuk IT itu adalah rumusnya sama dengan 0,0864 dikalikan dengan kolom jumlah hari, kemudian dikalikan dengan IT, didapatkan 6,527. Kemudian untuk outflow kita ambilkan dari data sebelumnya. OT adalah outflow periode ketik, kita ambilkan dari sini karena kebutuhannya ini, kita tarik ke sini. Kemudian OT yang dalam juta meter kubik adalah sama dengan yang tadi, rumusnya sama dengan 0,0864 dikalikan C9 dikalikan dengan D9, dikalikan dengan F, karena kita akan mengkonversikan dengan yang outflow-nya. Ini juga sama, satuannya 3 digit di belakang koma. Kemudian untuk ST kita ambil dari sini datanya. Kemudian ST plus 1 adalah dari logical if. Jadi if-nya adalah jika ST ini ditambahkan dengan IT ini, kemudian dikurangi dengan outflow ini, maka harus lebih besar dari ini ST sendiri, I4 kita kunci, kemudian ini lagi kita kunci, kemudian H9 ditambahkan dengan E9, kemudian dikurangi dengan outflow lagi. Outflow-nya di sini adalah G, dan dikurangi dengan outflow lagi. Ada yang belum masuk ya, bentar, ini harus 3 digit di belakang koma juga. Kemudian untuk bagian volume limpasan periode ketik, rumus logical if-nya adalah sama dengan if ST ditambahkan dengan IT dikurangi dengan outflow-nya, ruang tutup harus lebih besar dari ini, dikunci, kemudian ini ditambahkan dengan ini, dikurangi dengan outflow-nya, dikurangi dengan kapasitasnya, kita kunci. Jadi segala sesuatu yang mengambilkan dari nilai yang akan kita cari ini kita kunci supaya nanti tidak lari-lari. 0 tutup. Apakah ada kurung yang kurang? Oh ya, ini di bagian awal kurungnya kurang 1 ya, jadinya 6,192. Setelah itu, karena nanti ini kita akan buat ini di tahun berikutnya, kita tinggal tarik bawah seperti ini. Untuk supaya tidak bingung, kita berikan warna di bagian di tengah ini yang ada rumusnya IT, ada yang belum terkunci sepertinya. Oh maaf, untuk IT yang ST yang periode berikutnya ini menggunakan data di atasnya. Jadi kalau ini datanya di sini kosong, maka kita tarik ke data yang periode ini. Sebentar, kita akan rubah ini, harusnya ini tidak 40 ya, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan cross checkkan lagi. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Ini untuk tahun pertama.
Kemudian untuk supaya kita tahu mana yang penting, kita berikan warna yang berbeda supaya nanti untuk pembuatan grafik kita tidak bingung lagi. Kita pakai warna hijau. Tuh. Ini baru tahun pertama, sebenarnya kita akan kopikan ke tahun berikutnya, namun ini adalah mengambil dari rumus tadi, maka kita akan paste value-kan saja ke sini supaya nanti linknya tidak berantakan. Ini juga diambil dari sheet sebelumnya, kita paste value-kan saja. Kemudian ini juga kita paste value-kan saja. Ini masih ada yang belum ada, jadi belakang koma. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan buat di tahun-tahun berikutnya. Kita kopikan rumus ini di tahun kedua. Ini maaf, masih ada yang lain, jadi saya belum paste value-kan. Nah, begini. Namun kita harus ubah data ini menjadi data yang sama. Ini adalah 3,021. Kemudian outflow-nya ini tetap, karena kebutuhannya tetap. Kita ke tahun kedua. Kemudian kita kopikan lagi di tahun ketiga. Untuk outflow-nya kita masukkan ini debitnya. Kita tarik. Kita pertebal bagian bawahnya supaya tidak membingungkan batas-batasnya. Ini baru tahun ketiga ya. Kemudian tahun keempat, ini kita ambilkan dari tahun keempat. Kemudian kita upload yang terakhir adalah tahun kelima. Kita rapikan bordernya, karena kalau tarik-tarikan seperti ini pasti ada yang bordernya tidak rapi. Sepertinya sudah tidak ada rumus yang kosong. Kemudian volume tampang minimum ini kita cari dari angka terkecil dari keseluruhan dari ST plus 1 sama dengan min dari ST plus 1 semua kita tarik ke bawah. Nah, ini kita dapatkan 26,1062% jika kapasitas tampungannya adalah 40 juta titik. Tetapi di soal sudah dijelaskan bahwa persentase terhadap kapasitas sudah ditentukan adalah 20% tadi. Maka caranya adalah dengan merubah data ini. Cara merubah data ini caranya adalah dengan dirubah-rubah. Kalau adik-adik coba 39 nanti akan dapatkan angka seperti itu. Terus kalau dicoba lagi 38 ternyata masih jauh juga 37, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Excel karena ini sudah mendekati. Kalau kita akan cari di sini komanya entah berapa digit di bawah koma akan kita samakan supaya ini 20%, maka kita bisa buat dengan fasilitas goalseek. Fasilitas goalseek itu kita dapatkan di data. Maaf, sebelumnya kita atur dulu di bagian pengaturan option, kemudian formula general, dan ya ini di bagian formula, kemudian kita akan melakukan iterasi calculation, jadi kita enable, kemudian kita oke. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan goal if, kemudian akan kita cari fasilitas di sini what if analysis dan goalseek. Kita akan set selnya ini menjadi 20 dari perubahan karena ini, lalu kita buktikan. Nah, kita di sini sudah dapatkan 20,00 ya, sudah sangat baik jika digit di belakang koma. Jadi kita anggap itu adalah 20%. Dengan 20% ini ternyata dengan fasilitas goalseek kita dapatkan kapasitas tampungannya adalah 36,947 juta. Jadi kalau kita tidak menggunakan fasilitas goalseek tadi tentu akan sangat lama sekali ya, sangat lama dalam mencari kapasitas tampungannya, karena adalah simulasi. Dan menggunakan goalseek tadi artinya adalah kita akan melakukan iterasi. Sampai di sini kapasitas tampungannya adalah 36,947 juta detik. Namun belum selesai sampai di situ ya, kita harus menjawab lagi pertanyaannya, yaitu kita harus menjawab fluktuasi tampungan air waduknya. Fluktuasi tampungan air waduk itu kita buat judul dulu di sini. Kita buat judul fluktuasi tampungan air waduk di kolom ini kita beri nama bulan. Kemudian ini adalah volume tampungan.
tahun ke-1 dalam MCM. Bentar, bisa kita besarkan skala tabelnya. Kemudian ini akan kita kopikan sampai tahun ke-5. Tahun ke-5 2, 3, 4, 5. Kita edit. Tahun kedua, mohon maaf, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, tahun keempat, dan ini adalah tahun yang ke-5. Setelah itu kita buat di sini adalah volume tampang minimum, satunya juga MCM. Kemudian di bagian ini adalah yang maksimum, dan yang terakhir di sini adalah rata. Gitu. Kita akan membuat fluktuasinya. Untuk volume tampang tahun pertama, kita ambilkan dari data yang sudah kita hitung tadi, yaitu data yang berwarna pink atau ini merah, dan ini kita taruh tengah, kemudian kita tarik. Begitu pula dengan volume tampang tahun kedua, kita ambil dari data ini yang berwarna ini, kita tarik ke bawah. Untuk tahun ketiga juga sama, kita cari ini, tahun keempat, dan tahun ke-5. Kemudian kita tarik ke bawah. Gitu. Kemudian untuk yang bagian yang belum terisi, yaitu volume tampang minimum, kita kalkulasikan dari ini sama dengan min. Kemudian kalau yang ini adalah sama dengan max. Kemudian yang ini adalah rata sama dengan average. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk di bagian yang perhitungan, karena tadi kita sudah melakukan perhitungan, ini kita berikan bold warna kuning, yang ini kita berikan bold yang warna beda, karena nanti kita akan gunakan untuk grafik. Nah, seperti ini. Ini adalah fluktuasi tampungan air waduknya. Setelah ini kita akan buat grafik fluktuasi tampungan air waduk. Selanjutnya, setelah kita membuat simulasi, diketahui kapasitas tampungnya, kemudian mengetahui fluktuasi tampungan air waduk, selanjutnya kita akan membuat grafik fluktuasi tampungan air waduk. Insert, kita pakai scatter bergaris begini. Kemudian kita select data. Select data, kita add. Untuk series yang kita ambil yang ini, nya kita ini, simbolinya kita pakai yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi adalah ini, seri X-nya sama, kemudian datanya ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi serinya ini. Untuk X-nya adalah bulan dan Y-nya adalah data. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan keterangan. Kita perbesar. Seperti ini. Jadi berdasarkan hasil simulasi ini, siklus fluktuasi tampungan air waduk ini lebih realistis untuk diterapkan. Untuk itu sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kembali ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah
Materi ke-8 yaitu perancangan waduk menggunakan software Allplan. Ini merupakan software untuk membuat permodelan waduk di software menggunakan introducing oleh BIM Wika. Mari kita simak video perancangan menggunakan software Allplan yang pertama. Selamat siang, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat bendungan melalui aplikasi Allplan. Di tahap ini terbagi menjadi 10 step, masing-masing step akan saya jelaskan detailnya satu persatu. Step pertama adalah menyiapkan data DED, kontur, set plan, dan cross section. Nah, itu biasanya dari DWG AutoCAD. Kedua adalah opening software Allplan. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja software. Nah, nanti di dalam itu ada struktur modelnya, jadi nanti kita edit sesuai yang kita butuhkan. Pertama klik new, dan namai project sesuai yang dibutuhkan. Misalkan kita nanti contohnya adalah Bendungan Sukamahi. Kemudian klik next, finish. Nah, step 4 adalah pemodelan 3D, membuat lembar kerja dari Allplan. Defaultnya kita delete dulu semua. Kemudian klik itu, kemudian insert structural level menjadi building. Building kita rename lagi jadi Bendungan Sukamahi. Jadi di sini masing-masing itu bisa dipisah, misalnya antara dam utama, kemudian spillway dan lain-lain, tergantung struktural levelnya. Kemudian kita assign drawingnya. Assign drawing seperti lembar kerja, jadi bisa diisi masing-masing lembar itu satu. Kemudian import 3D yang sudah disiapkan tadi. Yang pertama klik import data DWG AutoCAD. Pilih lokasi filenya. Yang kita import pertama adalah cross section bendungan. Setting dulu jangan lupa, karena kita belum tahu settingan defaultnya seperti apa. Sesuaikan dengan unit, kita menggunakan meter. Terus klik OK lagi, open. Do not adjust, karena kita sudah setting tadi di AutoCAD-nya, untuk koordinat biar nanti tidak berubah. Klik OK. Sudah terimport. Step ke-6 adalah pemodelan 3D, memodelkan bentuk tubuh utama bendungan. Menggunakan, jangan lupa itu diganti dulu menjadi engineering yang sebelah kiri atas, kemudian modeling. Menggunakan 3D surface. Poligonal ya, jangan lupa, biar kita mudah. Kemudian mulai menggambar atau istilahnya menjiplak yang kita sudah import tadi, diklik sesuai yang mau digambar pertama. Saya sarankan setiap lapisan bendungan ini menjadi beda layer. Jadi kita pertama misalnya layer 1, jadi layer 1 semua, dibelah satu persatu titiknya menjadi poligonal. Itu cara tersebut diulangi ke semua section, mulai dari section 1 sampai yang terdapat di cross section. Jadi semua sudah tergambar rapi. Jadi ketika nanti berbeda di masing-masing layer tersebut, nanti kita bisa mengategorikan layer tersebut menjadi beda-beda elemen atau beda material. Jadi nanti kita bisa take off materialnya sesuai dengan per elemen yang kita sudah tentukan. Jadi Allplan ini nanti kita bisa memudahkan dalam permodelan 3D, clash detection, dan juga volume. Terutama untuk bendungan yang bentuknya mengikuti istilahnya kontur alam, jadi kita bisa lebih mudah dalam membuatnya. Kita juga bisa mengetahui volume yang telah di-cut dari 3D kontur asli yang kita survei, kemudian nanti bisa kita superimpose dengan model bendungan tersebut, jadi kita bisa tahu volume yang bisa kita cut seberapa, bisa kita fill seberapa. Setelah tadi semua selesai, kemudian kita tempatkan 3D surface tadi, di move. Titik acuannya jangan lupa, misalnya di as, kita ke as semua, diklik di move menuju reference yang telah kita import juga tadi, ditempatkan. Misalnya di STA0, kita harus menempatkan di STA0. Setelah di move, nanti kita proses berikutnya adalah rotate. Ini rotate-nya terdapat 2 kali, yaitu rotate secara plan, biar kita luruskan dulu sesuai dengan titik acuan atau reference. Klik dua sisi tersebut, baru klik ke rotate acuan. Kemudian rotate kedua adalah freely in 3D. Freely in 3D adalah ketika tadi kita meletakkan pertama secara horizontal, kemudian dia diputar ke bawah secara vertikal, sehingga nanti kita bisa membuat model bendungannya menjadi 3D. Klik freely 3D, kemudian klik acuannya. Yang ke bawah pojok kiri itu kita isi 90 derajat, biar nanti dia tegak lurus sesuai reflect. Nah, modelnya terjadi sebelah sisi kiri itu, sudah selesai. Sesuaikan dengan elevasi yang telah ditentukan. Seharusnya misalnya tadi kita titik acuannya sudah sesuai dengan STA atau elevasi 0, kita tidak perlu menyesuaikan lagi. Ulangi tahap tersebut hingga menjadi section terakhir, sehingga semua terjejer rapi di reflect. Dengan proses yang sama, yaitu di move, kemudian di rotate secara horizontal terlebih dahulu, kemudian baru di rotate secara vertikal. Jadi intinya proses ini tuh membuat setiap section menjadi utuh nantinya, jadi 3D model bendungan. Jadi dicontohnya dari sekitar 10 STA cross section.
lakukan hal yang sama berulang kali tadi, sehingga 10 section tadi benar-benar sudah terjajar di Revline dengan bagus. Dan jangan lupa, tadi kan kita masih di layer 1, sedangkan layer lain pun harus dilakukan dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Tadi terdapat sekitar 7 layer, 7, 7 ini dilakukan seperti itu. Ini nanti kita bisa membedakan material masing-masing layer. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.